Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk tetap menjadi orang yang terus semangat belajar. Baik, sekarang kita masuk kitab kita, kajian kita sekarang masuk pada makalah yang ke-25 yang menjelaskan tentang tanda-tandanya orang yang beriman, diambil dari ceritanya Kanjeng Nabi ketika menanyai para sahabat. Baik, kita buka kajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah ala hadini wa ala kulli nadin Fatihah wa nakhususun li muallif hadzal kitab Imam Nawawi, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Aliqad hajatina min hajatina al-akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana muradina al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidawu al-khamisatu kang kaping 5 wal 20 lan 20 iku ruwiyaten riwayat ake apa ana satemene Kanjeng Nabi alaihi muga iku tetep ing atase Kanjeng Nabi salatu tawi tambah nikmat taklim wassalam lan keselamatan. Apa annahu ruwiya apa annahu iku kharaja metu medal sinten Kanjeng Nabi data yaumin ing dalem suwiji dina ala ashabihi metu ing atase sahabate Kanjeng Nabi. Faqala moko nuli tanglet sinten Kanjeng Nabi, kaifa asbahtum, nyatane penanglet kaifa asbahtum, kaifa hale kaya apa asbahtum isu-isuan sapa sira aida khaltum atakase melebu sapa sira fi waktu subhi yang dalam waktu subuh. Faqalu moko nuli jawab sinten ashab, asbahna isu-isuan sinten kita aisirna atakase dadi sapa kita iku fis sobahi yang dalam waktu isu. Mukminina hale wong mukmin kabeh, mukminina hale wong kang iman kabeh billahi kelawan Gusti Allah Jalla kang agung sinten Allah wa ala lan luhur sinten Allah. Jadi ceritanya Kanjeng Nabi suatu ketika mengunjungi para sahabat. Jadi gitu Rasulullah. Jadi masih suka bersilaturahmi, artinya atasan ke bawahan itu suka saling mengunjungi. Ini bisa jadi satu tauladan, sehingga kita tahu betul kalau Anda menjadi seorang pemimpin, tirulah Rasulullah yang mau turun untuk menjenguk para bawahannya. Gampangannya seperti itu. Rasulullah biasa saja dengan para sahabat. Padahal kita tahu kalau dilihat dari riwayatnya, dari ceritanya, kondisinya, melihat dari kondisinya, seharusnya para sahabat itu kan santri beliau, orang yang ngaji pada beliau. Tapi Rasulullah tidak menyebutnya dia sebagai murid, tidak, tapi menyebutnya sebagai sahabat. Jadi bahasa itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kehidupan yang seperti itu yang bisa kita lihat dari kehidupan Rasulullah. Jadi sering berkunjung pada para sahabat dan bertanya, para sahabat, piye awakmu isu-isu? Kondisimu waktu pagi itu bagaimana? Jawabnya para sahabat, alhamdulillah Rasul,
kita pada mulai dari pagi hari masih diberi oleh Allah keimanan kepada Allah Ta'ala. Lalu bertanya Kanjeng Nabi lagi, kemudian ditanyakan lagi, faqala mongko nuli tanglet maneh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma alamatu imanikum, wama iku opo, wama nyatane pitakon, wamanya iku opo, alamatu imanikum utawi tandane iman siro. Lalu apa yang menjadi iman kamu? Lalu apa yang menjadi tanda keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqalu makonulin jawab, faqalu makonuli jawab sinten ashab, faqalu makonuli jawab sinten ashab, qalu makonuli jawab sinten ashab, nasbiru sabar sapa kita alal balai ing atase ngadepi ujian, ail imtihani tegese ngadepi ujian minallahi saking Gusti Allah Ta'ala alaihi wa sinten Allah. Apa jawaban sahabat untuk menjawab pertanyaan Kanjeng Nabi? Lalu apa kamu berani, buktinya kamu berani menyatakan kalau kamu masih beriman kepada Allah? Jawab para sahabat yang pertama, kami sabar atas setiap ujian yang Allah berikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wanaskuru lan nyukuri sapa kita ala rakha ing atase kejembarane panguripan, ail ittisai tegese kejembaran fil ma'isyati ing dalam panguripan. Yang kedua, kami senantiasa bersyukur atas kelapangan kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kami. Itu jawaban para sahabat. Lalu yang ketiga, ini kan memang wasiat isinya 3-3. Lalu yang ketiga apa? Wanafdo lan padha rito sapa kita bil qadai kelawan pestine Allah, ail hukmi tegese hukum al-ilahi kang bangsa kepangeranan fi a'yanil maujudat ing dalam kahanane pira-pira perkara kang den wujudake alama miturut perkara iya kang utawi maujudat iku alaihi tetep ing atase ma iya kang utawi maujudat iku alaihi tetep ing atase ma minal ahwali bayani saking kondisi fil azali kang wis tetep apa ahwal ing dalam zaman azali ilal abadi tumuka salawase. Kemudian yang ketiga adalah kami senantiasa ridho dengan ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan sejak zaman azali. Aku senantiasa ridho dengan qadha atau dengan qadha yang sudah ditetapkan oleh ketetapan Allah. Aku terlahir seperti ini, aku menjadi orang seperti ini, aku ridho menerima semua itu. Itu kata para sahabat. Yang artinya adalah kemudian dilanjutkan karena itu jawaban para sahabat, faqala mokonulin jawab si Kanjeng Nabi alaihi muka iku tetep ing atase Kanjeng Nabi sallallahu ta'i tambahi rahmat adzim wassalamu lan keselamatan. Apa jawaban Nabi? Antum, nyatane penjawab antum utawi sira sahabat iku al mukminuna wong kang padha iman haqqan kelawan iman kang temen, ai imanan tegese keimanan mutabikon kang nyocoki lil waqi'i maring lil waqi'i maring kenyataan, warabbil ka'bati lan demi warabbil ka'bati lil waqi'i maring kenyataan, dan artinya itu yang seharusnya. Kemudian apa jawaban Kanjeng Nabi melihat 3 jawaban para sahabat? 3 jawaban. Bagaimana kamu pagi? Yang pertama, kami senantiasa sabar terhadap ujian yang Allah berikan. Yang kedua, sebagai bukti kami beriman kepada Allah, kami senantiasa mensyukuri atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Dan yang ketiga,
kami senantiasa ridho dan rela menerima setiap takdir atau ketetapan Allah yang sudah diberikan kepada diri kami. Itu ya Rasul bukti kami kalau kami masih percaya kepada Allah, anugerah Allah, masih diberi anugerah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban para sahabat. Mendengar jawaban yang seperti itu, apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, antum al-mu'minuna haqqan. Kamu adalah sebenar-benarnya orang yang beriman. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya tanda-tanda orang mukmin itu adalah mereka yang senantiasa sabar atas segala ujian, mereka yang senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan, dan mereka yang senantiasa menerima dengan lapang dada setiap ketetapan yang sudah dimilikinya. Itu tanda-tandanya orang-orang yang beriman. Jadi ya memang harus seperti itu. Memang harus seperti itu. Jadi al-mu'minuna haqqan, mukmin yang sebenarnya itu adalah yang mukmin yang seharusnya seperti itu, senantiasa sabar, senantiasa bersyukur dan ridho akan ketetapan Allah. Itu tandanya. Jadi mudah. Jadi nek mukmin gampang mukmin ya mukmin, cuman masih belum masuk pada tahapan al-mu'minuna haqqan. Maka senantiasa kita harus melatih agar diri kita senantiasa bisa bersabar, bisa bersyukur dan ridho dengan segala ketetapan. Bahkan di makalah ini dilanjut, warabbil ka'bati lan demi zat kang nguasani Ka'bah. Al-wawu utawi wawu iku lil qasami kanggo nunjukno qasam sumpah. Qala dawu sinten Ba'dul Arifina setengah wong kang arif kenal maring pangeran. As-sabru nyatane dawu as-sabru salasu maqamat. Sabar, as-sabru utawi sabar iku salasu maqamatin ono telu piro makom tingkatan. Tarkus syakwa nyatane tarkus syakwa ninggal ngeluh waya utawi tarkus syakwa iku darajatu tabi'ina derajate wong kang anut paring sahabat. Waridho lan ridho bil makduri kelawan perkara kang den takdir. Waya utawi ridho bil makdur iku darajatuz zahidina derajate wong kang padha zuhud. Wal mahabbatu lan cinta lil ibtilai maring ujian. Waya utawi mahabbatun lil ibtida, al mahabbatu lil ibtila iku darajatus siddiqina derajate wong kang padha temen kabeh. Fafil hadisi moko iku tetap kesebut ing dalam siji hadis U'budillah nyatane dawu u'budillah u'bud nyembah sapa sira ngabekti sinten sira Allah Gusti Allah ala ridho ing atase ati ikang ridho maring qadha. Fa illam tastati moko lamun ora kuat sapa sira ay ridho bil qadha. Fafis sobri moko ngabekti sira ing dalam kesabaran. Fafis sobri moko ngabekti sira ing atase kesabaran. Ailil bala jadi nasbiru alal bala
nasbiru ay fis sabri ay fa fis sabri moko ngapet dia sapa sira ing atase Allah atas kesabaran alama ing atase perkara takorohu kang sengit sapa sira ing ma khairun utawi as-sabru ala ma takrah iku kebagusan kathirun kang gede. Bahkan di sini senada dengan hadis yang di atas dilanjutkan kata Kanjeng Nabi Rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, demi zat yang menguasai Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah atau mengabdilah atau menyembahlah kamu kepada Allah, ridho, dengan cara senantiasa ridho menerima segala ketetapan Allah. Apabila kamu tidak sanggup, hendaklah kamu beribadah kepada Allah dengan tetap sabar atas segala sesuatu yang tidak kamu senangi. Dan itu ada, dan di sana terdapat kebaikan yang sangat besar sekali. Di sini di Ba'dul Arifin dijelaskan bahwasanya sabar itu memiliki 3 tingkatan. Pertama, sabar yang dimiliki oleh para tabi'in, orang yang mengikuti para sahabat yang sempat mengikuti kehidupannya para sahabat, cuman dia tidak sempat berjumpa atau belum sempat mengikuti kehidupan Rasul. Jadi setelah Rasul meninggal, sahabat. Nah, Rasul meninggal, tinggal sahabat. Orang yang mengikuti kepada sahabat itu dinamakan dengan tabi'in. Bagaimana sahabatnya tabi'in? Yaitu orang yang senantiasa meninggalkan keluh kesah, ngersulok, mengeluh. Itu derajatnya para tabi'in. Jadi tabi'in itu sama sekali tidak mengeluh. Apapun setiap perintah yang diberikan oleh Rasulullah, apapun ujian yang diterima oleh para tabi'in, tidak pernah dia mengeluh, kecuali senantiasa bermunajat kepada Allah. Lalu derajat yang kedua, sabar ini. Derajat kedua yaitu adalah derajatnya derajatnya sabar yang dimiliki oleh orang-orang zuhud, orang-orang yang tidak menghiraukan dunia, yang dimana dunia tidak ada dalam genggamannya dan tidak pernah ada di dalam hatinya. Itu zuhud. Jadi orang yang sudah tidak yang tidak pikirannya tidak hanya tertuju kepada urusan dunia. Gampangannya ngomong, orang zuhud itu adalah dunia yang ada dalam genggamannya, yang tidak pernah ada di dalam hatinya. Itu zuhud. Bagaimana sabarnya orang zuhud? Yaitu adalah ar-ridho bil maqdur. Jadi senantiasa ridho dengan segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dia diberi kehidupan miskin, dia bisa bersyukur. Dia diberi kehidupan yang kaya, dia bisa banyak bersedekah, memberikan manfaat kepada orang lain sebagai bentuk syukurnya atas karunia. Itu derajatnya sabarnya orang yang zuhud. Dan yang derajat yang ketiga yaitu sabarnya orang yang siddiqin, syuhada, solehin. Itu tempat surganya sama. Tempat surganya itu hampir sama. Siddiqin, wasyuhada, wassalihin itu sama. Surganya surga yang paling tinggi. Bagaimana sabarnya orang yang siddiqin? Yaitu adalah wal mahabbatu lil ibtila. Jadi senantiasa cinta, wal mahabbatu lan temen lil ibtila maring coba. Jadi Allahu akbar walillahil hamd. Jadi orang-orang yang sedih itu adalah orang yang justru malah bisa bahagia dalam setiap menerima ujian dan musibah. Iya, betul itu. Allahu akbar. Karena memang seharusnya seperti itu. Jadi
orang itu ketika bisa bahagia, ya seharusnya memang harusnya bisa kita bahagia gitu, menerima setiap ujian. Kenapa? Karena sebenarnya ujian yang kita hadapi itu kan adalah waktu yang tepat untuk bisa meningkatkan derajat. Lah orang kalau sekolah nerima ujian itu kan harusnya senang, karena itu adalah bukti keberhasilan proses belajar, sehingga dia bisa naik kelas. Kalau lulus dia bisa segera lulus gitu loh. Lah ya harusnya senang. Cuman anehnya kenapa kok tidak senang? Karena kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk menerima setiap ujian. Padahal dalam pertemuan kemarin, salah satu sunnatul aulia, tradisi atau kehidupan yang ditempa oleh seorang wali, itu senantiasa siap menerima ihtimalul adha, menerima ujian dari orang lain. Ujian berupa cacian, ujian berupa kepedulian. Iya, itu. Iya, pedulikah kita kepada orang lain? Itu kan ujian. Itu. Nah, orang-orang soleh, orang-orang siddiqin itu suka menerima ujian. Iya, ujian. Berarti justru kalau mereka itu diberi kenikmatan terus, mereka malah khawatir gitu loh. Jangan-jangan kita diluluh, jangan-jangan kita diluluh. Nah kalau dicubit kan berarti kita sedang diingatkan gitu loh. Berarti kita sedang diperhatikan gitu. Jadi wajar kalau senang. Allah Akbar. Tapi kenapa kok kita tidak pernah bisa senang menghadapi ujian? Ya mungkin karena kita memang tidak pernah mempersiapkan diri untuk bisa menerima ujian, atau karena kita lupa bahwasanya dari setiap ujian yang diterima itu ada zat yang maha kita cintai yang sedang memberikan ujian. Kita lupa kepada siapa yang memberi ujian. Seharusnya kalau kita tahu siapa yang memberikan ujian, itu adalah zat yang maha kita cintai, itu adalah zat yang maha memiliki segala-galanya, dan zat yang maha memiliki berbagai macam kenikmatan, berarti harusnya kita akan senang gitu kalau ingat kepada itu. Allah. Tapi poinnya adalah dari makalah ke-25 ini kita bisa tahu bahwasanya salah satu tanda-tandanya orang yang beriman, menerima ujian, terus kemudian bersyukur ketika menerima kenikmatan. Yang terakhir adalah senantiasa apa tadi yang terakhir? Yang terakhir adalah narbobil qada, senantiasa rela menerima terhadap semua ketetapan yang sudah terjadi pada diri kita. Sabar itu dibagi menjadi 3. Ada sobrus ada sobrut tabiin, sabarnya para tabiin, yaitu tidak mengeluh, dan sabarnya para siddiqin, dan sabarnya para zahidin atau orang-orang zuhud, yaitu senantiasa sabar. Orang zuhud itu adalah ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah sabarnya para siddiqin, yaitu mereka senantiasa tetap memiliki kebahagiaan ketika mereka mendapatkan ujian. Semoga kita bisa meneladani, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan dari makalah yang ke-25, sehingga kita bisa betul-betul menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa bisa tenang ketika menjalani kehidupan dengan berbagai macam ujian yang ada. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup pertemuan dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa qad hajatina min hajidina al-akhirah sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu umurana umur dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.